Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, tempat ini, kami akan melangsungkan katekese dengan tema mengikuti teladan Kristus dalam kasih dan pelayanan. Di sini kami menggunakan metode diskusi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap kasih yang tulus terhadap sesama, serta melayani dengan hati yang rendah hati, mengikuti contoh hidup Kristus yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan melayani dengan penuh pengorbanan. Sebelum kita mulai dengan katekese kita menyanyikan sebuah lagu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Dalam berdoa dan berada bersama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada habisnya dan teladan pelayanan-Mu yang sempurna. Bimbinglah kami untuk mengikuti langkah-Mu, mengasihi sesama dengan tulus, dan melayani dengan hati yang penuh kerendahan. Pakailah hidup kami untuk menjadikan saluran kasih-Mu di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 22 ayat 24 sampai dengan 30. Bersama saya. Pada waktu perjamuan malam, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap tersebar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagian paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala percobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum sekerja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Setelah kita membaca bacaan yang barusan didengar, dan marilah kita semua merenung dan hening sejenak untuk kita mendalam iman kita. Marilah kita menceritakan atau menceritakan pengalaman kita sehari-hari yang terkait dengan bacaan yang barusan kita dengar. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ayat yang terkesan dari saya ayat 27, yaitu ayat ini merupakan ungkapan Yesus di mana perjamuan malam terakhir. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Ayat ini paling penting untuk kita para calon katekis, di mana kita melayani dengan rendah hati, bukan meminta orang lain untuk melayani kita di saat kita keluar praktek atau kita turun magang dimanapun kita berada. Baik, pesan penting yang dapat diambil dari ayat 27 itu artinya pentingnya kerendahan hati, pelayanan, dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin, kita harus bersedia untuk melayani orang lain, bukan mencari pelayanan dari mereka. Teladan ini mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran kita setelah kita mendengar dan meneruskan bacaan yang barusan kita dengar, dan marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa. Bagi gereja Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga kasih-Mu yang berkelanjutan bantulah semua sebagai kelompok tubuh Kristus untuk melayani satu sama lain dalam komunitas kami dengan kasih dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon bagi mereka yang sedang sakit dan menderita. Allah Bapa yang Maha Kasih, berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan bantulah mereka bantulah kami untuk melayani mereka dengan belas kasihan dan pengertian. Marilah kita mohon bagi orang tua kita, bantulah kami untuk menghormati merawat mereka seperti mereka yang merawat kami. Berilah kami kesabaran dan cinta kasih dalam melayani orang tua kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang di sini, semoga Engkau memberikan kami kesetiaan dalam melayani mereka yang sedang sakit maupun mereka yang berada di luar sana yang saat ini mendapatkan makanan atau minum. Seperti tindakan kami menjadi refleksi dari kasihan dan belas kasihan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan untuk belajar mengikuti teladan Kristus dalam kasih
dan pelayanan. Bantulah kami untuk senantiasa mengasihi dan melayani sesama dengan tulus hati seperti yang telah Engkau tunjukkan. Semoga hidup kami menjadi saksi nyata kasih-Mu di dunia ini. Amin. Selamat menutup. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan.